kami akan mewawancarai seorang wirsawan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fendi yang akan bertugas menjadi pewawancara, dan di sebelah kanan saya ada Saya Muhammad Fandi yang akan bertugas sebagai kameramen. dan sebelah kiri saya ada. Dan nama saya Gading Pratama yang sebagai editor. Mari ikuti kelanjutan wawancara kami terlebih dahulu. Let's go. In audio. In audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Masdar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Masdar, yaitu seorang pengusaha toko kelontong. Jadi begini Pak, saya diberikan tugas dari sekolah saya, yaitu Sekolah SMK Negeri 1 Samarinda, untuk mewawancarai seorang wirausahawan. Kebetulan yang akan saya wawancarai itu Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Ya, bersedia. Kita mulai ya Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama itu, mengapa sih Bapak memilih usaha toko kelontong ini sebagai pekerjaan Bapak? Apakah ada alasan khusus? Alasan saya sih untuk membuka toko kelontong ini, yang pertama itu waktunya lebih fleksibel sih. Jadi lebih banyak waktu untuk keluarga, terus tidak terikat. Beda kalau kita kerja di perusahaan ada bos. Kalau di sini kita bosnya sendiri. Kemudian sih untuk hasilnya lumayan juga sih. Untuk ada yang bisa ditabung, untuk kebutuhan sehari-hari juga ada, bisa masih dikelola. Pada tahun berapa sih toko Bapak ini berdiri? Awal mula berdirinya sih sekitar tahun 2008 ya, mulai buka usaha ini. Oh iya Pak, kalau boleh tahu, boleh diceritakan enggak awal mula Bapak membuka toko kelontong ini dari apa dulu Pak? Awalnya pada tahun 2008 itu saya ikut saudara saya mengelola warung kelontong. Dan tahun 2011 itu saya keluar cari pekerjaan lain, bekerja di sebuah perusahaan retail di Samarinda juga. Setelah beberapa modal terkumpul, tahun 2018 itu saya coba membuka warung toko sendiri itu. Kalau sekarang toko Bapak menjual apa aja sih? Kalau sekarang menjual minuman-minuman dingin, pulsa, top up e-money, rokok ada juga, terus bahan-bahan rumah tangga seperti tepung, gula, susu, dan Indomie. Dari sekian banyak yang Bapak jual di toko ini, modal pertama yang Bapak keluarkan pada saat membuka warung ini berapa sih Pak? Modal pertama itu sekitar 5 sampai 10 juta, hasil dari nabung dari kerja di perusahaan. Kalau boleh tahu, apakah modal yang Bapak keluarkan saat membuka toko ini sudah kembali modal? Alhamdulillah sudah sih, soalnya sudah berjalan selama 5 tahun, jadi sudah balik modal. Apakah selama membuka toko ini Bapak pernah mengalami kerugian atau hambatan Pak? Kalau kerugian sih sering, apalagi kalau jual pulsa, kadang tidak masuk atau tidak ada yang ngutang. Nah itu jadi kendala tersendiri sih. Kemudian kendalanya dari supplier juga, kadang barangnya kosong, seperti itu. Buka tutupnya toko ini kapan sih Pak? Dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Bukanya pagi sekitar jam 7 atau enggak jam 8. Tutup toko malam, antara jam 2 atau enggak jam 3 subuh baru tutup. Ini kan kalau dilihat-lihat Bapak pembelinya ramai. Kira-kira keuntungan yang Bapak dapatkan dari penjualan tiap harinya sekitar berapa persen ya Pak? Untuk keuntungan kita ambil sekitar 8 sampai 10% dari penjualan sih. Kalau misalnya dapat sehari omsetnya 2 juta sampai 3 juta, bisa bersih sampai 200.000 keuntungannya. Wah, berarti sangat lumayan sekali Pak ya. Ya sangat lumayan sih. Apakah Bapak ada rencana untuk membuka toko yang lebih besar dari saat ini, atau membuka cabang baru gitu Pak?
Kalau boleh tahu di mana ya Pak? Kalau membuka usaha yang lebih besar sih ada rencana sih, membuka yang lebih besar untuk tempatnya sendiri atau tidak di mana yang daerah yang potensial sih yang rame seperti di daerah Pramuka, Jalan Dr. Sutomo atau enggak di Samarinda seberang bisa juga. Kalau boleh tahu Pak, usaha yang Bapak lakukan saat ini apa saja sih yang sudah Bapak dapatkan? Yang sudah dapatkan mungkin ya udah bisa beli motor, ada juga tanah dan emas mungkin juga ada juga. Terakhir nih Pak, bagaimana sih kesan dan pesan Bapak selama berjualan sampai saat ini Pak? Kesannya sih ya yang namanya usaha pasti ada untung ruginya sih. Jadi tetap sabar dan ramah untuk melayani para customer kita. Untuk pesannya sendiri untuk para anak muda, jangan pernah malu sih menjadi seorang wirausaha. Jadi kita majukan Indonesia dengan menjadi wirausahaan yang hebat. Seperti itu. Jadi mungkin sekian pertanyaan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf juga Pak kalau mengganggu waktunya. Semoga toko Bapak terus laku, semakin ramai pembelinya. Terima kasih ya Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.